Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan berkat Tuhan. Firman Tuhan hari ini bebas dari kekecewaan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah Tuhan, kasih Tuhan buat hidup kami. Hari ini kami mau dengar firman-Mu, urapi kami Tuhan. Supaya kami mengerti firman Tuhan. Supaya kami mengerti isi hati Tuhan. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, jelas Alkitab bilang, jaga hati dari segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan tidak terpancar dari uang, terpancar dari hati yang terjaga. Kehidupan tidak terpancar dari popularitas. Kehidupan terpancar dari hati yang terjaga. Kehidupan tidak terpancar dari nama baik. Kehidupan terpancar dari hati yang terjaga. Untuk segala sesuatu, kehidupan akan terpancar kalau kita berhasil menjaga hati. Kalau kita balik kalimatnya, kalau kita jaga hati dengan baik, kehidupan terpancar. Tapi kalau kita tidak jaga hati, kematianlah yang terpancar. Jadi bebas dari kekecewaan adalah rahasia kehidupan itu terpancar. Selama kita masih kecewa, maka kematian-kematian yang akan terpancar. Memang benar, tak seorang pun dalam hidup ini yang tidak pernah kecewa. Semua orang pernah kecewa. Bahkan semua orang berpotensi mengecewakan. Untuk itu, jangan mengandalkan manusia, karena manusia berpotensi mengecewakan. Ya, saat kita mengharapkan sesuatu, namun yang kita harapkan sampai sekarang kok gak tercapai, kok gak nampak jalannya, ini pun dapat menimbulkan kekecewaan. Untuk itu, kita harus menaruh harap kita kepada Yesus, bukan kepada manusia, apalagi kepada keadaan dan situasi yang belum berubah. Untuk itu kita harus belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya dalam hidup ini tidak semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan inginkan. Kalau ada yang tidak sesuai yang kita harapkan, yang kita inginkan, maka kita bisa mengerti itu wajar. Dan itu akan menolong kita terbebas dari kekecewaan. Sebab kekecewaan akan membuat kita seringkali menjadi pesimis, menjadi tidak percaya diri dalam menjalani kehidupan ini. Seringkali semakin kita kecewa hari demi hari, waktu demi waktu, maka kekecewaan ini menyebabkan kepahitan. Menyebabkan kepahitan yang seringkali menjadi tawar hati. Kecewa
menjadi kepahitan, kepahitan menjadi tawar hati yang sifatnya sungguh akan merugikan kita. Untuk itu, jangan menyimpan kepahitan karena mungkin Anda dikecewakan sama seseorang. Kita memang harus bersih dari kekecewaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak kecewa? Yang pertama tadi, kita harus menerima kenyataan tidak semuanya harus seperti yang kita mau, yang kita inginkan. Yang kedua, supaya kita terbebas dari kekecewaan adalah kita harus belajar bersyukur. Belum kita terima apa yang kita harapkan, bersyukur. Belum terjadi seperti yang kita inginkan, bersyukur. Keadaan belum berubah, bersyukur. Nah, kalau rasa syukur ini ada dalam segala aspek kehidupan, maka tidak akan mungkin kecewa. Kenapa orang kecewa berat? Karena kurang bersyukur. Jadi yang pertama, kita harus punya pengertian bahwa tidak semua hal yang terjadi seperti yang kita inginkan dan harapkan. Sehingga ketika itu betul-betul terjadi, kita nggak kecewa. Terus kemudian dalam segala hal kita harus bersyukur. Baik tidak baik keadaannya, belum dijawab doa kita, keadaan belum berubah, mimpi-mimpi kita belum kenyataan, tetap bersyukur sehingga kita tidak kecewa. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah trust, percaya. Sekalipun belum melihat, tapi kita percaya ada yang jauh lebih baik yang Tuhan sedang persiapkan untuk kita. Sehingga kita terbebas dari kekecewaan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Sehingga rasa kecewa itu akan hilang, digantikan dengan sukacita, digantikan dengan damai sejahtera. So, umat Tuhan, milikilah pengharapan yang baru supaya kita tetap bersuka cita. Milikilah pengharapan yang baru supaya kita tetap bersemangat. Dan jangan lupa teruslah berharap kepada Tuhan, karena Dia tidak akan mengecewakan. Ya, sekali lagi, berhenti berharap kepada manusia. Ya, orang tua juga bisa mengecewakan. Orang tua juga bisa terbatas. Pasangan juga bisa mengecewakan. Pasangan juga punya keterbatasan. Semua manusia punya keterbatasan, berpotensi mengecewakan. Untuk itu jangan berharap banyak kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan sepenuhnya. Maka ini akan membuat kita terbebas dari kekecewaan. Jadi pesannya ada 3, saudara. Milikilah mindset tidak semua hal yang terjadi sesuai seperti yang kita inginkan dan harapkan. Sehingga kita ketika itu terjadi, kita gak kecewa. Yang kedua, rahasia untuk kita tidak kecewa adalah terbebas dari kekecewaan adalah kita mengucap syukur. Keadaan belum berubah, mimpi-mimpi belum kenyataan, harapan belum kenyataan, kita tetap bersyukur. Dan yang terakhir, kita tetap percaya, berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, waktu kita tetap percaya bahwa indah rencana Tuhan, sekalipun keadaan belum berubah, itu akan membuat kita tetap sukacita. Dan kita akan terbebas dari kekecewaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah Tuhan. Kami diajarkan untuk lepas dari kekecewaan. Dengan cara kami menerima kenyataan tidak semua harus terjadi seperti yang kami inginkan. Yang kedua, dengan cara kami bersyukur dan percaya, berharap padamu.
Aku percaya umat-Mu mereka terbebas dari kekecewaan, sehingga berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kemenangan daripada Tuhan itu yang mengikuti kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.